Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Baik. Masih semangat? Masih. Sehat? Masih. Jadi baik, sebelum kita mulai dengan kegiatan kita hari ini, saya minta salah satu orang siswa untuk memimpin kita dalam doa. Mari kita sama-sama mengingat Tuhan di dalam mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di surga, dan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang lain yang bersalah kepada kami, dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, terima kasih. Sebelum kita lanjut, kita akan cek kehadiran. Safira Nenometa, Dice Teku, Marli Nenometa, Afliana Nenometa, sudah. Satu orang yang tidak hadir. Ini Nendi Letuna. Jadi baik, hari ini kita akan belajar tentang klasifikasi makhluk hidup. Jadi tujuan pembelajaran hari ini, peserta didik dapat mendeskripsikan ciri-ciri tumbuhan berdasarkan karakter. Coba kamu perhatikan, ibu akan ini video orang berbelanja di supermarket. Oke, sudah nonton? Sudah. Jadi sekarang ibu mau tanya, siapa yang pernah ke supermarket? Saya. Sudah pernah? Sudah. Yang lain belum? Sudah? Melakukan apa yang kamu lakukan di sana? Jova, kira-kira sampai di supermarket, apa yang kau lakukan? Belanja. Oke, berbelanja. Kalau yang lain? Sama juga? Pertanyaan berikut. Bagaimana cara kamu membeli sesuatu barang di supermarket? Bagaimana cara ketika kau masuk di supermarket dan membeli barang? Memilih sesuai dengan yang kamu inginkan untuk berbelanja. Oke, kalau kamu sudah pernah ke supermarket, kita lanjut. Jadi, materi kita hari ini tentang klasifikasi makhluk hidup. Jadi, coba kalian perhatikan di halaman sekitar sekolah kita ada beberapa jenis makhluk hidup. Contohnya seperti ada tumbuhan-tumbuhan di luar. Itu makhluk hidup itu yang biasa disebut dengan biotik, sedangkan makhluk tak hidup itu yang biasa disebut dengan abiotik. Jadi yang termasuk makhluk hidup itu adalah manusia, apalagi tumbuhan dan hewan. Kalau benda tak hidup itu pasti tidak memiliki apa? Ciri-ciri. Jadi makhluk hidup itu mempunyai ciri-ciri untuk membedakan dengan benda apa? Tak hidup. Contoh benda tak hidup itu seperti meja, papan, ada batu di luar, kursi. Kalau makhluk hidup itu manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan. Jadi hari ini kalian akan mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan
ciri-ciri yang nanti kamu amati. Ciri-ciri itu kalau makhluk hidup mempunyai ciri-ciri itu seperti bernapas, bergerak, berpindah tempat, apalagi? Ya, berbicara juga termasuk. Jadi ada beberapa ciri-ciri makhluk hidup. Kalau biodata hidup itu tidak memiliki ciri-ciri. Oleh sebab itu, hari ini kita akan mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan ciri dan karakteristik. Jadi Ibu ada suruh kalian bawa 5 macam tumbuhan untuk kita kelompokkan. Jadi kira-kira kamu bawa atau tidak? Jadi makhluk hidup itu biasa kita temui di lingkungan sekolah kita. Jadi tanaman atau tumbuhan yang di luar itu kalau kita ini klasifikasikan berarti kita nanti lihat dari dia punya daun, akar, batang. Itu kita klasifikasikan atau mengelompokkan. Jadi klasifikasi makhluk hidup itu merupakan suatu cara yang sistematis dalam mempelajari objek, misalnya makhluk hidup dengan melihat persamaan ciri-ciri benda tersebut. Baik, dari penjelasan Ibu mungkin ada yang bertanya atau tidak? Tidak. Kalau tidak bertanya, mungkin kita langkah selanjutnya kita akan masuk dalam diskusi kelompok. Jadi kita akan membentuk 4 kelompok. Jadi masing-masing duduk sesuai dengan kelompok. Kelompok 1 di sini, 2, 3 depan tadi. Sudah. Ibu akan membagikan LKPD. Oke, baik. Untuk kerja kelompok ini semua bawa tumbuhan? Bawa. Kelompok harus 5 macam tumbuhan. Ada? Ada. Coba perhatikan. Di situ ada 2 tabel di situ. Yang tabel pertama itu berilah tanda kruis atau tanda centang pada ciri-ciri tumbuhan yang kamu amati. Itu dari akar, batang, dan daun. Itu kamu harus deskripsikan. Untuk kolom kedua, itu berilah tanda centang pada tumbuhan yang telah kamu deskripsikan cirinya di kolom pertama itu. Dan kelompokkan tanaman tersebut pada tabel kedua. Di situ nama tumbuhan kelompokkan dalam 2 kelompok. Yang pertama itu tanaman hias. Kira-kira ini tumbuhan dia termasuk tanaman hias atau tanaman pangan. Jadi kalau masuk tanaman hias berarti nanti tanda centang. Kalau tidak termasuk tanaman pangan berarti lepas. Terus kalau sudah kerja kolom 1 dan 2, berarti kalian harus tuliskan kesimpulan dari hasil pengamatan dari 5 macam tumbuhan itu, terus presentasikan di depan. Jadi mulai kerja sekarang. Di situ ada nama kelompok, di situ kelompok 1. Yang kelompok 1 itu tulis kelompok 1.
Jadi tujuan untuk kami kerja LKPD ini untuk mengetahui pengklasifikasian tumbuhan berdasarkan karakteristiknya. Jadi silahkan kerja, nanti ibu awasi. Semua harus kompak. Silahkan kerja sudah. Isi langsung di kertas yang sesuai. Amati tumbuhan, baru diskusi dengan kelompok, baru kamu kerjakan. Satu orang ada juga. Ini karena Anda sudah kamu semua harus aktif dalam diskusi kelompok. Ada yang selesai? Sudah. Lagi berapa kelompok yang belum? 2. 1 menit. Semua sudah selesai? Sudah? Kelompok 1 sudah? Kelompok 2 sudah? Kelompok 3 Sudah. Kelompok 4 Sudah. Oke, semua sudah selesai. Jadi saatnya untuk kita presentasi. Nanti 1 orang, tiap kelompok butuh 1 orang maju di depan untuk mempresentasikan hasil diskusi. Jadi saya berikan kesempatan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi.
dua. Maju duluan. Di sebelah sini. Yang lain kelompoknya dua. Nomor dua. Berilah tanda centang pada ciri-ciri tumbuhan yang kamu amati pada tabel berikut. Nama tumbuhan pepaya, akar tunggang, batang tidak ciri-ciri batang tidak bercabang, daun menjadi, cocor bebek, akar serabut, batang tidak bercabang, daun menyirip. Nama tumbuhan jati, akar tunggang, batang bercabang, daun sejajar. Mahoni, akar serabut, batang bercabang, daun sejajar. Menyirip, sesa, akar serabut, batang bercabang, daun sejajar. Kelompokkanlah tanaman tersebut berdasarkan persamaan cirinya. Ada beberapa kelompok yang kamu temukan, sebutkan. Berilah tanda centang pada tumbuhan yang telah kamu deskripsikan cirinya dan kelompokkan tanaman tersebut pada tabel berikut. Nama tumbuhan pepaya, ia termasuk kelompok tanaman pangan. Cocor bebek, dia termasuk tanaman hias. Jati, dia termasuk kelompok tanaman pangan. Mahoni, dia termasuk kelompok tanaman pangan. Sirsa, dia termasuk kelompok tanaman pangan. Jadi kelompok 1 kelompok EPA sudah mempresentasikan hasil diskusi. Mungkin dari kelompok lain ada yang bertanya atau menambahkan, silakan kami berikan kesempatan untuk bertanya. Mungkin ada yang bertanya? Tidak. Oke, baik. Mari kita berikan aplaus untuk kelompok 4. Yang berikut kelompok mana? Kelompok 1. Selamat siang untuk kita semua. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya perwakilan dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kelompok diskusi kami. Berilah tanda centang pada ciri-ciri tumbuhan yang kamu amati pada tabel berikut. Pepaya, ciri-ciri akar tunggang, ciri-ciri batang tidak bercabang, ciri-ciri daun menjari. Ketapang, akar tunggang, batang bercabang, daun menyirip. Jati, akar tunggang, batang bercabang, menyirip. Bunga pukul 8, akar serabut, batang bercabang, daun sejajar. Bunga pukul 9, akar serabut, batang bercabang, daun sejajar. Kelompokkanlah tanaman tersebut berdasarkan persamaan cirinya. Ada berapa kelompok yang kamu temukan, sebutkan. Berilah tanda centang pada tumbuhan yang telah kamu deskripsikan cirinya dan kelompokkan tanaman tersebut pada tabel berikut. Pepaya, kelompok tanaman pangan. Ketapang, termasuk kelompok tanaman pangan. Jati, kelompok tanaman pangan. Bunga pukul 9, tanaman hias. Bunga pukul 9, tanaman hias. Kesimpulannya adalah benda yang kami amati
tersebut pada tabel berikut ini. Dari hasil pengamatan di atas, dapat kami simpulkan adalah benda hidup. Meja, kursi, dan papan tulis, sedangkan benda hidup yaitu manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Baik, terima kasih untuk kelompok 2. Mungkin dari kelompok lain ada yang mau bertanya atau kasih masukan, kami persilakan. Ada yang mau bertanya? Tidak. Oke, mari kita berikan aplaus untuk kelompok 2. Yang berikut dari kelompok 3. Durasi berapa menit? Durasi. Sudah 40. Semuanya, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Saya dari kelompok 3 akan menjelaskan. Ini sudah 40 menit. Sudah 40 menit. Berilah tanda centang pada ciri-ciri tumbuhan yang kamu amati pada tabel berikut. Nama tumbuhan: supaya, akar, tunggang, batang, tidak bercabang, daun dicari. Sisa, akar, serabut, batang, advokat, akar, tunggang, batang, bercabang, daun, menyirik. Pohon jati, akar, tunggang, batang, bercabang, daun, menyirik. Bunga kupu-kupu, akar, serabut, batang, bercabang, daun, sejajar. Berilah tanda centang pada tumbuhan yang telah kamu distribusikan cirinya dan kelompokkan tanaman tersebut pada tabel berikut ini. Nama tumbuhan riparian, termasuk tanaman pangan. Sisa, tanaman pangan. Advokat, tanaman pangan. Pohon jati, tanaman pangan. Bunga kupu-kupu, tanaman hias. Hasil pengamatan kami adalah kita bisa mengetahui nama dan ciri-ciri benda mati yang dimiliki. Sekian dan terima kasih. Kasih dari kelompok 3. Mungkin ada dari kelompok lain yang mau bertanya atau kasih masukan, kami berikan kesempatan. Ada tidak? Tidak. Oke, mari kita berikan aplaus untuk kelompok 3. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk pada refleksi. Apakah kegiatan belajar hari ini sudah berhasil menurut pendapat kamu? Sudah. Pertanyaan yang kedua, kesulitan apa yang kamu alami? Tidak. Apa langkah yang perlu dilakukan untuk memperbaiki proses belajar? Apa seluruh siswa mengikuti pelajaran dengan baik? Oke, baik. Terima kasih untuk semua kelompok yang berpartisipasi untuk mempresentasikan hasil diskusi kita tentang materi kita tentang klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup merupakan suatu cara yang sistematis dalam mempelajari objek, misalnya makhluk hidup, dengan melihat persamaan dan ciri-ciri tersebut. Untuk selanjutnya kita akan kerja soal pemahaman. Jadi di situ soal ada 5 nomor, masing-masing kerja. Ada pilihannya 5 nomor. Silakan setiap orang kerja untuk dikumpulkan. Saya kasih waktu 1 nomor itu kerjanya 5 menit.
menit. Jadi 5 nomor 5 menit. Kumpul. Sudah selesai kumpul. Sudah, yang tugas kelompok itu kumpulkan. Tugas kelompok LKPD itu diambil. Kelompok 1, kelompok 2, LKPD yang tadi presentasi. Ini semua sudah saya kumpul. Semua sudah kumpul? Baik, mungkin pertemuan kita hari ini materi kita cukup sampai di sini, dan saya sebelum kita bubar, saya minta seorang siswa untuk memimpin kita dalam doa. Mari kita sama-sama berdoa Tuhan di dalam firman kita. Ya Tuhan, syukur dan terima kasih kami menaikkan doa padamu. Oleh karena kenikmatan berkat-Mu, ampuni dosa dan dosa kami, kiranya dengan sertai kami, mulai dari saat ini hingga sampai selama-lamanya. Amin. Baik, terima kasih. Sudah, nanti kita bertemu kembali pada hari Selasa. Hari Selasa jam pertama. Baik, terima kasih. Selamat siang.